Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Karena udah banyak yang request kemarin-kemarin tentang tutorial ngerakit drone sendiri, maka di episode ini gue kabulin permintaan itu. Dan kita akan ngerakit drone-nya dari part sampai jadi drone, sampai di tes terbang. So, tonton episode kali ini, semoga nambah wawasan. Sip. Sebelum kita ngerakit drone kita, gue mau bahas dulu beberapa part yang wajib kita siapkan atau kita beli sebelum kita bisa ngerakit tentunya. Nah, partnya itu ada beberapa, gue sebutin satu persatu, kalian boleh catat. Ini adalah frame. Frame ini kali ini gue mau bangun Nazgul 5. Jadi itu adalah drone 5 inch. Frame-nya keluaran dari iFlight. Ini ada yang beli versi langsung jadi juga ada, tapi kalau gue lebih suka custom, sehingga spek mesinnya bisa gue pilih sendiri, motornya bisa gue pilih sendiri, keluaran pabrik ada. Kalau ini ngerakit sendiri. Nah, dalam frame ini, dalam paketannya itu pastinya ada ini base frame dan arm serta baut-bautnya. Ini nanti akan kita rangkai menjadi sebuah frame drone. Nah, ini ada sedikit manualnya sih, tapi ya gitu deh. Kira-kira nanti kayak gini frame-nya. Untuk frame ini sebenarnya preference saja. Lo boleh pakai frame tipe-tipe lain, nggak harus sama kayak gua. Yang jelas gua tadi udah bilang ini gua mau bangun drone 5 inch. 5 inch itu maksudnya adalah ukuran propellernya ini 5 inch. Kenapa? Karena drone gue yang sebelumnya Megaby itu cuma 3 inch. Sebagai perbandingan, ini propeller atau kipas Megaby, ini propeller atau kipasnya Nazgul nanti lebih gede, artinya powernya juga lebih gede, speed juga bisa lebih gede. Next, kalau lu udah beli frame dan propeller, hal yang harus dibeli berikutnya adalah motor. Kalau anak Tamiya nyebutnya dinamo. Motor ini gue pakai T-Motor Tiger KV2550 karena gue pengen bangun drone yang baterainya 4S. Ini speknya motornya untuk 3-4S. Sebenarnya pengen yang 6S sih, karena powernya lebih gede lagi, cuman harus invest baterai lagi. Baterai gua tuh 4S udah ada 8 namanya. Kalau harus ganti ke 6S, boros, harus beli baterai lagi. Jadi untuk sementara gua bisa pakai 4S dulu. Nanti kalau udah beli baterai yang 6S, motornya bakal gua ganti yang untuk 6S. Bisa? Bisa. Itu serunya kalau kita ngerakit sendiri. Terus berikutnya gua pakai digital air unit. Ini support Google gua DJI, karena gua pakai DJI, makanya gua pakai kamera dan juga video transmitternya yang ini. Kalau Google lo masih pakai yang analog kayak Fat Shark atau iChain, lo bisa pakai transmitter dan kamera yang lain. Terus selain Pak tadi ada yang penting banget, yaitu ini. Gua tuh pakai T-Motor, ini stack alias paketan. Jadi ini isinya tuh ada ESC atau Electronic Speed Controller. Ini adalah pengatur kecepatan motornya. Dia yang ngatur berapa gede listrik yang akan masuk ke motor. Ini ada pad kabel untuk masing-masing motor. Masing-masing motor ada 3 kabel. Nah, nanti akan gue jelasin lebih lanjut lah. Terus ada lagi isinya, yaitu flight controller. Ini adalah otak dari drone sekecil ini. Ini yang mengatur semuanya, mulai dari memproses gambar video yang masuk ke sini, nanti akan dikasih data-data OSD yang akan dikirim ke video transmitter, lalu video transmitter juga akan ngirim ke Google, terus menangkap sinyal dari receiver yang akan ditranslate menjadi semacam bahasa untuk memerintahkan ISC muter propnya seberapa kencang, muter motornya seberapa kencang. Ini adalah receiver
gunanya untuk menerima sinyal dari remote drone kita, nanti akan disalurkan ke si otak ini, flight controller. Gue pakai TBS Crossfire Nano karena remote gue adalah Tango 2. Kalau kamu pakai remote FR Sky gitu misalnya, kamu boleh pakai receivernya tipe XM Plus, atau kalau udah upgrade ke modul R9M ya beli receivernya R9M. Jadi ini juga optional, nggak harus sama kayak punya gua, tapi tutorialnya beda lagi, beda jenis receiver dan remote. Kalian bisa googling lah. Intinya hari ini yang bakal gue jelasin adalah bagaimana merakit sebuah drone balap FPV. Yang akan gue jelasin juga adalah part-part intinya. Jadi beda drone mungkin akan berbeda, tapi sebenarnya bedanya tidak akan signifikan saat pembangunan karena partnya akan selalu sama, yaitu frame, FC, ESC, motor, receiver, kamera, video transmitter. Udah selalu itu. So, let's build. Oke, kita langsung ke step pertama, yaitu ngerakit frame. Frame ini beda tipe, beda juga cara ngerakitnya karena beda bentuk juga. Dan lu tinggal ngikutin manual booknya aja lah. Ini sih bagian ini seru karena kayak ngerakit gunpla gitu. Terus kalau frame udah siap, lu bisa masang motor. Tenang, bagian motor ini gak bakal ribet karena posisinya pasti di ujung arm. Kalau udah siap motornya, lo baut deh itu di masing-masing arm biar gak jatuh. Habis itu lo bisa masang electronic speed controller di bagian bawah ini untuk nantinya di solder ke masing-masing motor. Gak banyak sih kerjaan nyolder di sini karena ini FC sama ESC-nya udah stack. Jadi nanti tinggal colok sama FC tanpa nyolder. Paling nyolder motor sama kabel power aja. Itu serunya kalau lu pakai yang stack. Terus untuk FPV system, gua tuh make DJI FPV Air Unit. Ini juga enak, nggak banyak nyolder, tinggal colok karena FC-nya juga udah support. Nah, untuk wiring kalau lu nggak pakai DJI FPV Unit, lu bisa nonton diagramnya di Google ada. Oke, ini udah kepasang semua, motor, FC, ESC, kamera, VTX. Ini sengaja nggak gue breakdown lebih jauh karena sebenarnya kalau lu pakai tipe VTX yang berbeda, penyambungan kabelnya juga beda, dan itu bisa dicari di tutorial masing-masing VTX. Pokoknya analog dan digital itu beda. Nah, sekarang yang gue pasang itu yang digital. Nah, yang penting harus kalian perhatiin adalah sambungan motor di ESC. Pokoknya tiap motor ada 3 kaki, nanti akan ada blok-blok motor. Ini motor 4 tulisannya, terus motor 3, motor 1, motor 2. Biasanya kalau zaman sekarang sih udah enak, lu beli FC itu udah ada yang modelnya stack. Jadi kalian nyarinya itu flight controller stack ESC. Dia sama ESC udah ada kabel data gini, jadi tinggal masukin slot tanpa perlu nge-solder per kabel dari ESC ke flight controller. Ini nanti paling tinggal nyolder lagi, yaitu ke RX atau receiver. Cuman sebelum sampai sana kita harus ngetes dulu apakah ini sambungannya semua sudah benar via software Betaflight. Yap. Idealnya waktu kita pertama connect, ini kita colok. Sip. Dia akan nongol di sini, connect. Sip. Ini tampaknya udah rata. Waktu kita miringin dia miring, udah bener. Artinya gyronya udah tepat. Nah, sekarang yang harus kita cek adalah putaran motornya, apakah sudah benar. Caranya colok baterai. Kita ke tab motor. Oke. Jadi di tab motor ini kita bisa ngecek putaran motor, harus sama ya. Motor 1 ke clockwise, 2 anti clockwise, 3 anti clockwise, 4 clockwise. Kita coba putar dengan cara slide. Oke. Kita lihat motor 1 itu harus clockwise. Iya, kebalik. Motor 2 benar.
anti-clockwise. Motor 3 bener, motor 4 bener. So ini yang kebalik cuman motor 1. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau motor 1 kebalik? Ada 2 cara. Satu adalah via solderannya. Dari 3 kabel motor kita lepas dari ESC, kita lepas 2, terus kita tukar posisinya. Atau cara kedua adalah melalui software BL Heli Shoot 32. Oke, karena tadi motor nomor 1 kebalik, kita akan lepas 2 kabel yang ada di motor 1. Dua kabel ini kita tukar posisinya. Udah kita tukar posisinya, sekarang kita coba lihat putarannya. Konekin baterai, putar. Ini nomor 1 harusnya searah jarum jam. Nah ini udah benar. Nomor 2 udah benar. Nomor 3 udah benar. Nomor 4 udah benar. Sukses. Dan setelah seharian ngerakit, akhirnya Nazgulnya kelar. Sekarang kita coba tes terbang LOS. Semoga aman-aman aja. Go. Oke, udah kelar ngerakit. Sekarang waktunya maiden flight atau tes pertama terbang. Ini gua nggak pakai FPV dulu. Mastiin dia bisa terbang normal dulu. Abang lu pakai Puter. kalau dia nanti mau nonton US lu kayak dari sini ke ya ngapain masih. Dan ternyata maidennya sukses. Aku happy. So besok kita akan coba di track motor cross. Kita akan lihat kemampuan si Nazgul 5. Udah ada di Icon MX BSD sirkuit dirt bike, dan hari ini gue mau ngetes drone yang baru gue rakit kemarin, Nazgul 5. Ini adalah drone race 5 inch untuk menjawab keresahan gue sebelumnya di mana gue ngejar anak-anak pakai Mega B itu nggak kuat karena itu Sina Whoop, speednya cuma sekitar 50 km per jam. Sekarang gue bawa Nazgul, speednya lebih tinggi. Sip, aman. Yuk, Mas Alid, sip. Nah, tadi gue udah ngejar anak-anak pakai ini, ternyata overpower. Atau mungkin skill anak-anak yang kurang. Mau ngejar aku. Kamu di mana dari tadi cuma 1 lap terus? Jujur gue harus adaptasi sama ini karena kemarin pakai Cinewoop terus. Sekarang gue pakai 5 inch, ini powernya beda, speednya beda, karakternya, agresifnya juga beda jauh. Jadi akan gue kulik terus. Jadi makasih udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan racun-racun yang lebih gokil.
Suara motornya gimana sih, Matt? Tutup aja vlognya, bodo amat. Nah, closing, Matt. Okay, my friend, thank you very much. And the night like B2 and wood. Feel like show in the foot street, foot night, foot hair. Go to show. Like mean like yes. To that mean 9. Yee.